Kalau kita bicara soal posisi penjaga gawang timnas Indonesia, sekarang kita sebenarnya sudah punya dua nama yang cukup kuat. Ada Martin Paes dan ada Emil Audero. Keduanya punya pengalaman bermain di sepak bola Eropa dan menjadi pilihan penting untuk posisi penjaga gawang Garuda. Tapi ternyata persaingan di posisi ini masih bisa semakin ramai. Karena ada beberapa kiper keturunan yang memiliki darah Indonesia dan pernah menunjukkan keterbukaan untuk membela timnas Indonesia. Dua nama yang menarik perhatian adalah Danny van de Heuvel dan Daniel Klein. Menariknya, keduanya bukan sekedar pemain yang namanya muncul karena rumor. Karena mereka memiliki latar belakang keturunan Indonesia dan pernah dikaitkan dengan peluang membela Garuda. Lalu siapa sebenarnya kedua kiper ini, dan yang tidak kalah penting, sekarang mereka bermain di klub mana? Kita mulai dari Danny van den Heuvel. Danny merupakan penjaga gawang kelahiran Belanda yang masih berada di usia muda. Ia lahir pada tanggal 28 Mei 2003 dan memiliki darah Indonesia. Karir sepak bolanya cukup menarik. Danny pernah menembak ilmu di Akademi ADO Den Haag dan Ajax sebelum melanjutkan perjalanan ke Inggris bersama Leeds United. Dari Leeds, Danny kemudian pindah ke Belgia dan bergabung dengan klub Brugge pada 2024. Di klub Brugge, dia mulai mendapatkan pengalaman di level senior. Bahkan pada musim 2025-2026, Danny tercatat tampil dalam beberapa pertandingan untuk tim utama klub Brugge dan juga mendapatkan kesempatan bermain di Liga Champions. Jadi, meskipun masih muda, pengalaman Danny di sepak bola Eropa sebenarnya cukup menarik untuk diperhatikan. Dan sekarang ada perkembangan terbaru. Untuk musim 2026-2027, Danny sudah melanjutkan karirnya bersama Oud Heverlee-Leuven atau OH-Leuven di Belgia. Data kompetisi terbaru juga mencatat Danny sebagai penjaga gawang OH-Leuven dan sudah mendapatkan kesempatan tampil di awal musim baru. Ini tentu menjadi perkembangan yang menarik, karena pindah klub bisa memberikan Danny kesempatan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan berkembang sebagai penjaga gawang. Dan bagi pemain muda seperti Danny, menit bermain sangat penting. Seorang kiper tidak cukup hanya berlatih setiap hari, dia juga membutuhkan pengalaman menghadapi pertandingan, sungguhan, menghadapi tekanan, membuat keputusan dalam hitungan detik, dan berkomunikasi dengan pemain belakang. Semakin banyak pengalaman yang didapat, semakin matang juga seorang penjaga gawang. Nah, yang membuat Danny menarik bagi Indonesia, dan tentu bukan hanya soal usianya. Dia juga memiliki darah Indonesia dan pernah menunjukkan keterbukaan terhadap peluang membela timnas Indonesia. Artinya, pintu untuk Indonesia secara prinsip masih terbuka. Tetapi tentu kita harus membedakan antara pemain yang menyatakan siap atau terbuka membela Indonesia dengan pemain yang sudah menjalani proses naturalisasi. Untuk Danny, sejauh ini belum ada proses naturalisasi formal yang sedang berjalan. Jadi kita jangan langsung menyebut bahwa dia akan menjadi pemain timnas. Statusnya lebih tepat sebagai pemain keturunan yang memiliki peluang dan pernah menunjukkan keterbukaan untuk membela Garuda. Sekarang kita beralih ke nama kedua, Daniel Klein. Kalau Danny van de Heuvel punya perjalanan dari Belanda, Ajax, Leeds United hingga sepak bola Belgia, Daniel Klein mempunyai perjalanan yang berbeda. Daniel merupakan penjaga gawang kelahiran Heidelberg, Jerman pada tanggal 13 Maret 2001. Dia mempunyai darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali. Sementara ayahnya berkeluarga negaraan Jerman. Karena itu, Daniel memiliki hubungan keturunan dengan Indonesia.
Karir Daniel juga cukup menarik karena dia berkembang di sistem sepak bola Jerman. Dia pernah berada di Akademi Hoffenheim sebelum kemudian bergabung dengan FC Augsburg pada 2021. Daniel juga pernah menjalani masa peminjaman di SV Sandhausen dan mendapatkan pengalaman bermain di kompetisi profesional Jerman. Untuk perkembangan terbarunya, data Bundesliga musim 2026-2027 masih tercatat Daniel Klein sebagai pemain FC Augsburg dengan nomor punggung 25. Jadi kalau kita melihat dua nama ini ada perbedaan situasi. Danny van de Heuvel sekarang berada di OH Leuven di Belgia, sedangkan Daniel Klein masih tercatat bersama FC Augsburg di Jerman. Dan keduanya sama-sama punya hubungan dengan Indonesia. Daniel sendiri juga pernah menunjukkan ketertarikannya untuk membuka peluang membela timnas Indonesia. Namun, lagi-lagi belum ada proses naturalisasi formal yang sedang berjalan khususnya untuk dirinya. Jadi untuk sekarang, keduanya masih menjadi nama yang menarik untuk dipantau. Nah, kalau melihat kondisi timnas Indonesia saat ini, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan mereka? Jawabannya tentu tergantung dari perkembangan karir masing-masing. Karena kita sudah memiliki Martin Paes dan Emil Audero. Keduanya punya pengalaman dan kualitas yang membuat persaingan di posisi penjaga gawang timnas semakin kompetitif. Tetapi sepak bola tidak hanya berbicara tentang kondisi hari ini, PSSI juga harus memikirkan regenerasi. Martin Paes dan Emil Audero memang bisa menjadi pilihan penting untuk beberapa tahun ke depan. Namun, Indonesia tetap membutuhkan kiper-kiper muda yang bisa dipersiapkan sebagai penerus. Dan disinilah Danny van de Heuvel menjadi menarik. Usianya masih muda dan sekarang dia mendapatkan kesempatan untuk berkembang di OH Leuven. Kalau performanya terus meningkat dan mendapatkan menit bermain yang konsisten, bukan tidak mungkin namanya kembali masuk radar timnas Indonesia. Begitu juga dengan Daniel Klein. Dia sudah berada cukup lama di lingkungan sepak bola Jerman dan mempunyai pengalaman di level profesional. Tantangannya tentu adalah mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Karena bagi seorang penjaga gawang, konsisten bermain sangat penting untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Jadi, kalau suatu saat PSSI ingin menambah pilihan di posisi penjaga gawang, kedua nama ini bisa menjadi bagian dari daftar yang dipantau. Tapi, tentu bukan berarti mereka langsung akan menggantikan Martin Paes atau Emil Audero. Justru kehadiran pemain-pemain seperti Dani dan Daniel bisa menciptakan kompetisi yang sehat. Bayangkan kalau timnas Indonesia mempunyai beberapa kiper berkualitas yang sama-sama ingin mendapatkan tempat utama. Setiap pemain harus terus meningkatkan performanya. Dan itu justru bagus untuk timnas. Karena posisi starter tidak boleh diberikan hanya berdasarkan nama besar. Harus berdasarkan performa. Siapa yang paling siap, siapa yang paling konsisten, dan siapa yang paling cocok dengan kebutuhan pelatih. Itulah yang seharusnya menjadi dasar. Dan menariknya, Indonesia sekarang mempunyai peluang untuk terus mencari pemain keturunan di berbagai posisi. Bukan hanya striker, gelandang, atau pemain belakang. Posisi penjaga gawang juga tidak boleh dilupakan. Apalagi kebutuhan seorang kiper sangat spesifik. Indonesia membutuhkan penjaga gawang yang punya refleks bagus, berani mengambil keputusan, mampu bermain dengan kaki, punya komunikasi yang baik, dan tentu saja kuat menghadapi tekanan. Karena ketika pertandingan besar berlangsung, kesalahan kecil seorang kiper bisa mengubah hasil pertandingan. Jadi kalau Danny van de Heuvel dan Daniel Klein memang ingin membuka peluang membela Indonesia, mereka tetap harus menunjukkan bahwa kualitas mereka memang sesuai dengan kebutuhan timnas. Darah Indonesia bisa membuka pintu, tetapi performa di lapangan yang akan menentukan apakah mereka layak masuk ke skuad Garuda. Untuk sekarang, kita bisa melihat perjalanan keduanya terlebih dahulu. Danny van de Heuvel sedang menjalani babak baru bersama OH Leuven di Belgia setelah sebelumnya memperkuat klub Brugge. Sementara Daniel Klein masih tercatat bersama FC Augsburg di Jerman. Keduanya masih punya waktu untuk berkembang dan kita tidak pernah tahu
mungkin beberapa tahun dari sekarang salah satu dari mereka benar-benar menjadi nama penting di bawah Mister Timnas Indonesia. Apalagi kalau persaingan Martin Paes dan Emil Odero semakin ketat, tentu menarik untuk melihat siapa yang nantinya bisa menjadi penerus mereka. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Kalau suatu saat Dani van de Heuvel dan Dani Klein benar-benar mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia, apakah mereka layak dipanggil? Atau menurut teman-teman, Indonesia sudah cukup dengan Martin Paes atau Emil Odero? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman menikmati pembahasannya. Subscribe channel Irfan dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia dan pemain keturunan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.